Ganjar Pranowo on Air memperingati Hari Radio Nasional. Kondisi radio hari ini jenengan penyiar profesional ya. Ya. Itu sebenarnya uripe piye kan ono era digital dan sebagainya gitu. Ya. Era teknologi sekarang kita harus ikut Mas Ganjar. Kalau enggak kita nanti kelelep. Oke, ya. Nah, jadi sekarang radio enggak cuma didengerin tapi bisa disaksikan. Bisa didengerin lagi. Jadi misalnya pendengar-pendengar itu ya, saya kok nggak sempat dengerin siarannya Mas Ganjar hari ini, saya mau dengerin besok, bisa. Pakai teknologi ya. Iya, istilahnya radio on demand seperti itu. Radio on demand ya. Iya, ya itulah serba gampang sekarang Mas. Serba gampang. Jadi sebenarnya eksistensi radio nggak usah takut ya. Ya nggak usah takut. Wah, besok radio mau mati, ngono. Sunsetnya radio gitu. Nggak perlu ya. Ya nggak usah. Mungkin pindah lokasi aja nggak apa-apa. Agak lebih tinggi jadi bisa lihat sunset. Betul ini. Ini saya senang ini. Jadi para pendengar dan para penonton, karena ada tambahan dari Mas Pras tadi. Yeah. Kalau zaman dulu orang bicaranya adalah, kita dengerin radio yuk. Mari kita dengarkan semuanya. Wah, sekarang nggak? Mari kita dengarkan dan sekaligus kita tonton. Asik Mas. Gitu ya? Iya. Bahkan mari kita tonton lagi gitu ya. Ternyata omongannya jadi tambah ya sekarang. Jadi ya? tambah. Iya, iya. Kalau kameramennya masih bisa ngelihat ngesut ke saya, ini kaos saya ini ada tulisannya tetap siaran, tetap maskeran. Betul. Jadi saya siaran sambil maskeran dan ini kaos yang nanti menjadi giveaway buat teman-teman, sehingga teman-teman nanti kalau ada yang nanya, ada yang ngobrol itu bisa disampaikan kepada kita. Sulawesi hadir, Sumatera Barat hadir. Oke, saya sambil baca apa yang di IG nih Mas ya. Oh ini ada yang request dari Solo. Oh, mana itu? Requestnya Solo balapan. Aduh tuh Pak Ganjar minta duit loh malah. Waduh. Oh, Pak jangan lupa nanti nonton MU jam 9 kita siap-siap nonton MU tapi siaran dulu ya. Bapak Ganjar lebih banyak lucu daripada marah loh ya. Bagusan iya. gitu ya Mas Ganjar. Lagi neng kon nesu kue yo malah nesu malah tambah bludruk kata. Ya, wah sebentar. Ini teknologi karena tadi Mas Pras ngomong teknologi, aku yang duwe teknologi. Iya. Ya, kemudian kita bisa diteke nang gini. Waduh. Wah, banyak sekali. Batang hadir, Kalideres hadir, Tuntang hadir, Purbalingga kepriwe ki ya. Kabarnya Surabaya. Pak lagu Air Supply. Wah, sepertinya ini YP Dewi 19. Anda kayaknya seusia dengan Mas Pras bukan dengan saya. Sorry ya, saya yang K-pop gitu. Iya, Mas Ganjar lebih senior maksudnya. Oh gitu ya. Berarti lu mbah-mbah gitu. Mas Pras, saya ngobrol lagi, saya mau belajar sebenarnya tentang radio karena saya diminta untuk menjadi ketua umum Persada ini. Kan banyak tuh daerah. Gimana ya Pak ya caranya agar radio saya ini bisa tetap eksis? Cari sponsor kan sulit Pak, apalagi ini radio pemerintah. Saja ini radio yang kualitas, yang berkualitas gitu tuh dimaui masyarakat seperti apa tuh Mas? Sebenarnya radio pemerintah pun kan boleh cari sponsor Mas Ganjar. Ngoten nggih. Jadi LPPL misalnya. LPPL posisinya di mana? Kalau misalnya di Kabupaten Semarang gitu ya, di tempat tinggal saya. Kalau posisinya dekat dengan toko-toko, ya udah deketin toko-toko itu. Dekat dengan pasar, apalagi Mas Ganjar. Bisa. Sederhana itu ya Jani? Sebenarnya sangat sederhana. Nggak perlu pasang tarif. Nggak perlu pasang tarif. Nanti kalau rame, saya yakin bakal rame kalau udah ada yang masuk ini ya, mau promo produknya. Misalnya Mas Pras jualan lombok, sekilonya sekian, lombok jenis ini sekian. Kamu bayar sidik aja, nggak usah ngarani, itu pasti yang lainnya bakal ikutan. Kalau dulu Mas Ganjar sering rebutan radio, Mas Ganjar kan suka dengerin lagu. Biasanya lagu-lagu yang jadi favorit apa nih Mas? Banyak sih, saya sebenarnya kalau sambil ngumbai dulu nontonnya lagu top 40 gitu ya Mas. Top 40. Tapi kalau sebenarnya suka musiknya musik rock. Wah. Iya, lu SMA saya waktu itu kan masih top-topnya Judas Priest, Asia, terus kemudian mulai muncul Metallica, ya mulai muncul musik-musik yang heavy metal sama yang mulai grindcore gitulah. Yeah.
yang gitu-gitu. Gubernur ngerti greencore, ngeri deh. Dan saat itu setiap malam minggu biasanya ada loh di Jogja waktu itu saya masih sekolah di sana itu panggung-panggung musik gitu ya. Sehingga kita sering nyelengi Mas, terus kemudian nonton. Ada Oh. festival, ada band gitu ya. Sehingga yang ya sampai hari inilah senang musik rock itu Mas. Musik rock yang jadi apa ya istilahnya favorit Mas Ganjar biasanya band apa atau vokalis siapa Mas? Kalau waktu saya dulu top-topnya di Purple sebenarnya. Di Purple. Saya masih inget nyelengi apa dengan teman-teman terus kemudian tuku kan setiap malam minggu apa ya jadi album yang House of the Blue Light itu waktu itu muncul itu wah terus ditukar-tukar ada yang beli yang agak pop rock model Bon Jovi gitu ya tukeran gitu. Kok bisa tuh keren gitu Mas? Kan dulu ada teman-teman saya, ya teman-teman saya kan anak wong sugih. Oh. Jadi kalau dia beli kaset 3, kalau saya satu es mengkis-mengkis. Gitu. Itu yang ada apa namanya pada era itu gitu ya. Gitu. Terus kita Iya. mau apa nih? Dengerin lagu? Iya, ini ada penelpon. Oh. Habis ini kita dengerin lagu. Halo, selamat malam. Ganjar on Air Hari Radio. Oh. Iya, Ibu atau Mbak ini? Halo? Iya, bisa dengar suara saya? Ya, selamat malam. Saya JJ Mas Pas dari Surabaya. Mbak JJ di Surabaya. Surabaya. Monggo sama Mas Ganjar langsung deh. Senang banget ini deg-degan mau ngomong sama Pak Ganjar. Aduh. Oh, Mbak JJ Surabayanya di mana Mbak JJ? Saya mau tanya-tanya Mas. Ya, apa Mbak? Tanya ke Pak Ganjar nih. Tadi di awal-awal live saya ngelihat ini apa videonya Bapak sama Ibu. Waduh, rasanya kalau saya ngelihat Bapak sama Ibu itu jadi apa ya? Ngiler-ngiler gitu loh. Kok bisa mesra sekali beliau berdua ini. Pak Ganjar resepnya apa? Padahal Pak Ganjar kan sibuk sekali, kan ibu juga nggak selalu bisa mendampingi bapak ya, karena bapak kan mobilitasnya tinggi. Nah, kira-kira ibu juga pernah cemburu nggak sama bapak? Oh, iya. Makasih Mbak JJ, selamat malam minggu, salam buat keluarga. Halo Pak Ganjar. Nggih, Mas Surabaya ya pertama ya. Iya, asik nih. Iya. Pertanyaannya bagaimana bisa tetap harmonis? Iya. Saya itu Mbak, dulu itu naksir cewek itu berkali-kali, nggak ada yang mau. Lah yang mau itu cuma satu ya bojoku iki sekarang ini. Jadi saya apa namanya punya kisah cinta name gitu. Dulu kamu pernah pacaran nggak gitu? Pernah ditaksir nggak gitu? Ya pernah. Tapi ditaksir dulu juga nggak berani bilang iya. Nah baru bilang iya itu baru sekarang juga gitu Mas Pras ceritanya. Pernah cemburu nggak? Tak ceritain ya Mbak ya. Aku pernah cerita sih, terpaksa tak ulang nggak apa-apa. Suatu ketika saya ada acara apa ya waktu itu, istri saya habis sekolah kalau nggak salah, terus saya jemput mau pulang. Waktu itu dia lagi sekolah di Tokyo, terus kita berhenti di Malaysia, tinggal terbang ke Jakarta lah, transit gitu ya. Terus ada ibu-ibu rame-rame, Pak Ganjar, foto ini Pak Ganjar, tahu foto ibu-ibu gitu. Oh ya silakan Bu gitu. Wah dengan ramahnya saya Mas. Nah tiba-tiba nggak ada yang motret. Karena nggak ada yang motret terus kemudian dia panggil. Mbak tolong dong Mbak, potretin Mbak, tolong. Sambil ngasihin handphonenya gitu. Nah pada saat sambil ngasihin oke gitu. Nah mbaknya itu terus motretin. Nah pas mbaknya motretin gini, deket sedikit. Oke, agak mesra dikit. Oke ya saya putar ya, cek. Sudah selesai, terus dikasihin. Makasih Mbak ya, oke ya makasih, nggak apa-apa sama-sama, ya tuh. Terus saya tanya, Bu, bentar Bu. Ya Pak, ada apa Pak? Anda tahu nggak yang motret itu siapa? Enggak, kui bojoku. Jadi sebenarnya kalau cerita cemburu awal-awal sih ada Mbak, awal-awal. Karena waktu itu ya istri saya merasa bahwa saya jadi pejabat publik, masih di anggota DPR, apalagi sekarang jadi gubernur miliknya rakyat gitu ya. Ya pasti banyak lah rakyat pengen foto, ada anak kecil, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu gitu ya, macam-macam gitu. Ada awal-awal, tapi lama-lama istri saya tahu, oh iya ya, suami saya itu milik publik gitu. Betul. Nah saat itulah terus kemudian semua biasa saja. Jadi kalau pas kosong-kosong ada waktu agak luang ya, saya mencari kualitas waktu bertemu
Nah, karena kebetulan sama-sama seneng goes, itu Mas Pras. Kemudian kita goesan. Gitu Mbak Cici, bareng goes. Cuman istri saya itu nggak cuman goes, dia lari juga, maraton juga lah. Sehingga aku dengkulnya ra kuat. Harusnya sudah bisa Mas, karena Apa itu? ngengkol dengkul pakai sepeda itu maratonnya juga harus bisa ngimbangi. Enggak Mas, ternyata beda. Beda ya. Ternyata beda. Jadi orang yang kuat goes ternyata belum tentu kuat lari. Nah orang yang kuat lari biasanya rata-rata goesnya kuat. Goesnya kuat. Tinggal teknik sepedanya saja. Itu dari Mbak Cici Surabaya. Ini terus kalau kayak gini kita kasih giveaway nggak ya? Kita dengerin lagu Oh, dulu. dengerin lagu dulu. Dengerin Sorry lagu ya dulu. Mbak Cici ya. Tapi sebelum ke lagu, saya masih mau tanya lagi terkait dengan goes ini Mas. Dari kemarin jadi pertanyaan saya. Kalau misalnya Mas Ganjar itu ngepit, kalau orang Jawa bilang ngepit ya, pit-pitan gitu. Iya. Pit-pitan sampai ke Temanggung, sampai ke Magelang, itu apa enggak kesel Mas? Dari Semarang, dari rumah dinas, misalnya kayak kemarin meninjau pabrik, bukan ya, gudang tembakau. Iya. Nah seperti itu misalnya, itu gimana itu Mas? Enggak asik Mas. Awal-awalnya sih saya berpikir waktu saya belum intens goes gitu ya, kok aduh mentok gitu. Ternyata setelah saya diajari oleh banyak teman-teman ya di komunitas, di klub gitu, ada tekniknya. Karena ada tekniknya kemudian menarik. Ketika menarik kemudian kita berani mulai menantang. Wow, aduh gaya ya, ada challenging gitu. Yuk Borobudur yuk. Minggu kemarin yuk Jogja yuk. Karena sambil nilai anak, dia mulai kos di Jogja toh. Yuk nilai anak yuk, ayo naik apa? Naik sepeda gitu. Terus kemudian kita coba keliling ke desa-desa, masuk sekitar Borobudur, masuk ke Sleman, ke kampung-kampung. Wah, menarik. Dan menariknya biasanya Mas, kalau zaman dulu ya, sebelum pandemi saya mampir ke warung. Oh. Kadang kita guyon Mas, Yeah. jajari warga, dia nggak tahu saya, kita ngobrol ngawalor ngidul gitu, terus sambil atur napas gitu selesai minum-minum terus berangkat lagi, orang itu nggak tahu. Jadi ini menarik, kita bisa mendengarkan banyak hal. Nah, begitu orang tertarik ya rada geger terusan. Kenal, wih menarik, ini Pak Ganjar ya gitu, baru geger gitu. Nah sekarang kan kalau sepeda juga masih pakai masker ya Mas. Iya. Pakai masker, pakai helm, pakai kacamata, seringkali orang nggak ngelihat. Kecuali orang Semarang. Kalau orang Semarang ngelihat Mas. Hafal Mas. Apal kalau saya masuk pasar ngono, saya teriak hanya satu aja. Mas Grey, gitu langsung bilang, Pak Ganjar gitu. Jadi kalau ada orang ngepit bengok-bengok masker, ki Pak Ganjar. Padahal gampang loh, niteni panjenengan itu dari suara sebenarnya. Oh gitu ya? Suara yang warna suara seperti ini hanya milik Ganjar Pranowo aja. Oh, Iya. Iya Thomas. Oh, iya. Milik panjenengan. Suara saya seperti ini gitu. Iya, Jadi kalau bisa niteni masyarakat gampang banget toh. Jenengan pakai make up atau apa, pakai topeng, nek suarane kuwi ya mesti Pak Ganjar. Ganjar ngono ya. Gitu. Wah ini ilmu suara ini. Oke, dari tadi ngobrol terus kita kasih musik rock ya. Tapi rock yang kalem Mas Ganjar. Boleh, monggo. Ya, ada Stairway to Heaven milik Led Zeppelin. Kalau sekarang ini kan biasanya siaran radio bisa disaksikan. Nah, gitu. Biasanya kalau saya dalam studio ya. Kalau ini kan operatornya di luar Mas Ganjar. Ya. Kalau saya di dalam studio itu saya udah ngadepin mixer gede, komputer 3. Ya udah, komputer yang ini untuk siaran, komputer yang satu untuk berita, komputer yang satu untuk misalnya ada pendengar yang request atau mungkin kasih pendapat. Ini kan kita harus memisahkan otak kita karena sambil ngomong sambil matanya jelalatan, iki iklan sing urung dipasang sing ndi. Nah, itu kan ini harus bisa memecah memecah fokus Mas Ganjar. Jadi multi talent juga ya. Multi talent Jadi juga. ya dadi tukang, Betul. goleki, Ya. nyiapke ide, terus cerewet ngomong. Iya. Gitu ya. Wih, luar biasa. Itu kalau penyiar biasa. Terus nanti masih ditambah kamera untuk tayangan di IG atau di YouTube. Biasanya begitu. Yo enek-enek kameranya gitu. Biasanya ada. Oh. Kalau di studio saya kameranya itu pakai webcam, jadi nangkring di atas monitor CPU Oh, sekalian ya. komputer ya. Oh. Kalian di situ. Ya. Waduh. Ternyata para pendengar dan para penonton. Jadi kalau kamu mau jadi penyiar radio, talentanya mesti banyak banget kayak Mas Pras. Tapi kalau teman-teman penyiar radio pasti sudah punya lah ya. Saya yakin bisa. Iya, pasti udah punya. Jadi artinya nggak bisa lagi kita sekarang
hanya disuruh ngomong tok ora payu. Sekarang ngomong, mengoperasikan, gawe ide, dan artinya itu yang tadi itu Mas Pros di awal tadi, sinau terus, nggak Sinau ada terus. habisnya. Iya Mas Ganjar. Keren banget ya. Iya. Nah, sekarang Mas Ganjar masih sering dengerin radio nggak? Saya punya kesempatan dengerin radio ya. Hmm. Itu sebenarnya ya hampir tiap hari, apalagi kalau ada kunjungan keluar Oh, di mobil. di mobil ya. Tapi ada di handphone saya yang satunya ini, saya punya aplikasi Radio Garden itu. Oh, Radio Garden. Iya. Jadi saya kadang-kadang muter lagu Rusia kayak ngapa ya, memang sak tunyuk tak nil gitu. Sambil diputar-putar itu kan ada globenya itu Mas. Ada globnya, terus ya di titik itu ya, terus Iya. kemudian pecet-pecet keluar lagu. Artinya para pendengar dan penonton semuanya bahwa kita ternyata dihadapkan pada situasi perubahan eksternal yang dahsyat. Betul. Wah, dan ternyata banyak juga aplikasi yang bisa kita pakai. Jadi teman-teman dan kalian yang di radio juga mesti bisa masuk ke sana gitu ya Mas ya. Betul Mas Ganjar. Oke. Iya. Nah, zaman dulu kita sering dengerin radio. Kalau memang era kita, meskipun saya adiknya Mas Ganjar di bawah, tapi masih satu ini ya, masih satu masa ya. Masih satu masa. Jadi dulu kan musim nih lagu-lagu sandiwara radio. Oh iya. Ya kan, sandiwara radio. Nah, masih ingat nggak Mas Ganjar? Meskipun jenengan lebih suka ke musik, tapi pasti saya yakin panjenengan juga dengerin sandiwara radio. Tutur tinular. Lah Mas, kue Mas serine dirembuk di off air. Oh gitu. Loh, sesuk piye ya, sesuk piye. Mm-mm. Dan dalam konteks televisi waktu itu saya di Jogja itu juga ada Pak Ishadi tua itu jagoan tuh. Oh iya. Ketoprak sayembara. Oh iya. Itu di TV. Ingat Ya, saya. Ingat kan ya? Ingat. Jadi kayak tutur tinular itu waktu itu wah, legend Mas, legend. Legend maksudnya. Gitu. Jadi artinya pada saat itu banyak orang yang kemudian bercerita dan mereka persis seperti jenengan sampaikan, nek merem itu kira-kira berimajinasi. Itu kira-kira kayak apa ya? Oh nek gelut ya memang di depan ini toh sebenarnya. Di depan mic aja kan. Gebrak-gebrak. Itu luar biasa ya. Itu paling kalau misalnya nggak cuma tutur tinular ya, Satria Madangkara. Satria Madangkara. Nah, itu kalau misalnya pedang-pedangan itu apa ya pedang beneran sih Mas? Curing. Mak lampir. Gitu kan. Saya pendengar setia loh Mas dulu Iya. itu. Nah itu pasti imajinasi yang muncul di kepala kita masing-masing kan Mas Ganjar. Iya. Waktu itu panjenengan imajinasinya seperti apa? Kalau misalnya pas kondisi lagi perang atau lagi yang lain itu adegan-adegan di radio itu. Yang saya bayangkan kayak nonton film itu Mas, ya mereka berbaju zaman dulu, Iya. bawa pedang, silat-silat, mencolot-mencolot, ada yang melompat-melompat, terus kemudian ada cahaya itu Mas, baru ngeden itu loh, baru ngeden terus dicues itu keluar cahaya. Yang Iya. saya bayangkan dulu gitu, wah, ini mesti oke banget tuh, pada janura ya, Sebenarnya di ruangan kayak gini juga sih. kayak gini, Iya. terus ada yang bengok-bengok ada sound efeknya gitu ya. Kayak gini. Oh, itu Kuda. Kuda. Nah, Diajari nih saya belajar Iya. radio ini jadi penyiar kayaknya ternyata asik ya. ini ada penelpon lagi. Oh, siapa silakan? Ada Pak atau Mas Septian ini. Beliau ini sopir truk tapi juga pendengar radio. Mas Septian ya. Halo Mas Septian, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, monggo Mas. Posisi di mana sekarang? Posisi lagi di rumah ini, Oh, lagi libur ini ya. Oh, rumahnya di mana? Sukoharjo, Pak. Sidoarjo Jawa Barat ya? Pak, Sukoharjo. Oh, Oh, Sukoharjo. Tak kira Berarti itu Sidoarjo. di Sumatera. Sumatera ya, ini Sumatera Barat ya? Sukoharjo, Jawa Tengah. Oh, wis pindah toh. Iya, iya. Iki wong grogol mesti grogol iki. Nggih, Pak. Nggih. Gimana, Mas? Saya mau curhat ini, Pak. Ya, Pak. Saya sopir, Pak. Sopir sembako sayuran dari Banyuwangi ke Solo Oke. di Pasar Legi. Oke. Itu kok di tol yang di Jawa Tengah itu kan nggak pernah ada itu, Pak, pungli. Heeh. Tapi kalau di Jawa Timur itu kok selalu dimintain kalau di tengah tol itu. Lah. Di tengah tol.
Rasane Iya, Pak. tonggone iki. Itu Sampai kok di 3 tengah kali, tol 4 itu sing kali njaluk ki saya- wong apa demit, Mas? Tapi kalau sudah masuk Jawa Tengah itu aman. Oh. Oh. Dicintai sama PJR itu loh Pak, di pinggir jalan itu loh. Kalau nggak Oh. berhenti kita dikejar, malah disuruh bayar 100.000 gitu. 1.000. Iya Pak. Tapi kalau berhenti, PJR-nya berhenti gitu, kita ngasihnya uang kopinya 20.000 Pak. Oh gitu, kalau jenengan Jawa Tengah berhenti. nggak pernah sama sekali. Makanya Bapak coba dibantu biar teman-teman sopir yang ada di Oke. teman-teman sopir di Jawa Tengah yang melintas di Jawa Timur biar juga nggak kena. Oke. Makasih, Mas. Mas siapa tadi asmane, Mas? Halo, Septian Pak. Mas Septian, terima kasih ya Mas Septian ya. Oke. Ye, menarik loh Mas ini. Ya. Saya jadi inget Mas. Oke. Pak Ganjar kok ngamuk nang jembatan timbang ngopo toh? Nah, itu dulu ya. Nyaran ya Mas ya. Ya. Jadi sebenarnya saya dulu juga dapat masukan dari supir-supir kayak Mas Septian ini Mas. Tapi idenya ini cemerlang. Halo para supir. Kalau Anda supir dari Jawa Tengah, saya kira dari manapun, kalau ada yang minta-minta gitu di video aja. Video kasih ke saya, ada lapor grup ya, di mana aja saya terusin nanti insya Allah. Saya tak terusin, jadi udah nggak zamannya lagi lah ya pengalamannya kayak Mas Septian ini dimintain uang ya. Kalau minta uang itu yang tarifnya jelas, jangan mintain di pinggir jalan begitu, kasihan rakyat ya, siapapun lah pelakunya. Di videoin aja, difotoin aja, kirim ke saya. Pak Kapolri itu orangnya oke. Jadi kalau kemudian ada yang begitu-begitu biar walaupun tak terusin ke Pak Kapolri. Lumayan lah Gubernur Jawa Tengah kan ya kenal baik dengan Kapolri gitu. Iya. Nanti kita laporin atau nanti saya ngomong deh dengan Kapolda di Jawa Timur itu juga teman saya. Ya, nanti saya sampaikan. Kebetulan saya ada undangan ini ke Jawa Timur juga, Mas. Ya. Jadi Pak Saiful di wali kota ini juga mau undang saya untuk serah terima. Nanti Mbak Khofifah juga rencana mau datang. Nanti tak sampaikan deh kepada mereka-mereka. Tapi jenengan juga nggak boleh ngelanggar ya. Di Ya, jalan itu yang juga harus penting. tertib ya. Oke, ada lagi yang mau telepon? Ya. Monggo yang mau telepon silakan. Tadi nomornya mana ya? Kok hilang? Oh, ada telepon lagi. Ada telepon lagi. Oke. Oh, inilah. Monggo yang mau telepon di obrolan sore hari ini. Halo, dengan siapa? Oh, dari Tangerang. Oh, Mbak Retno. Selamat malam Mbak Retno. Malam Mas, Ye. Di Tangerang betul? betul. Nah, monggo Mas Ganjar. halo, Mbak siapa nih? Mbak Retno ya? Dia Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, wae kita wong Jawa Tengah lagi nyang Tangerang ini ya. Teh. Mas, Pak Gubernur saya itu dulu kakak kelasnya SMP loh Pak. Wah, Nah, lagi Cah Kutoarjo ini ya? Lah nggih, Oh, nggih. Gimana Mbak Retno? Mbak Retno di mana Tangerangnya? kalau Tangerangnya saya di daerah Serpong. Serpong. Oke. Ya, gimana Mbak Retno? Apa yang mau disampaikan? Sehat, Bapak sehat. Alhamdulillah dongane. Waduh, iki jan ketemu. Pokoknya semangat terus ya Pak nggih. Bolah lah ketemu kakak kelas orang semangat loh. Saya tuh ketemu kakak pembina aja semangat apalagi kakak kelas. Cuman itu aja kok Pak, cuman mau nyapa sehat kemawon. Masya Allah. Wes tak dongane sehat. Salam buat keluarga yang ada di Amin. Tangerang, nggih. Di Tangerang Covid-nya gimana? Bagus, sudah mulai normal ya. Mulai normal ya. Tetap jaga prokes ya Mbak Retno ya. Nggih, Oke, bantu Kota Tangerang, bantu Kabupaten Tangerang, bantu mereka yang ada di sekitar Serpong agar wong Torjo yang ada di Tangerang semua taat prokes, nggih. Matur nuwun. Salam buat keluarga. Amin amin, matur nuwun sami-sami. oke, matur nuwun Bu Retno. Saya tadi manggilnya Mbak ya, ora sopan. Sopan. Ono sing tekon iki, Mas. Apa itu Mas? Malang apa ini? Malang ndak ada ilex. Apa kuwi? Ilex apa iki? Malang nade ilex. Wah, apa ini namanya? Imlek kali Mas. Oh bukan ya. Ilex. Wah, iki malah nek sing tekon. Jancuk itu apa, Pak? Waduh. Wah itu sing duwe Jawa Timur Itu itu. Jawa Timur. Iya. Jancuk itu saya pernah baca, Mas. Apa itu Mas? Itu ada tank Belanda, tulisannya Jan Koks. Oh. JANCOX. Tulisannya Jan Koks dan katanya kalau tank itu lewat, ini ceritanya bener apa ora, tapi saya pernah baca itu. Kalau tank lewat terus nuwe mbaki.
Maka begitu nemai orang udah tekon jancuk teko gitu. Oh. Terus kemudian menjadi cerita jancuk. Itu katanya bener nggak ya? Nanti kalau ada yang dari Surabaya, dari Jawa Timur, mungkin bisa menjelaskan itu. Ini pitakonnya lucu. Main ke Jogja Pak, yo anakku sekolah na Yogyo aku yo. Mantan mahasiswa Jogja juga ya Mas Ganjar ya. Pelajar dan mahasiswa. Pelajar Mas. dan mahasiswa. SMA yo nang kono kok piye. Ngumbainya karo ngono radio kelingan. Asik bener ini. Oke, ini tadi ada juga dari Suara Kayu Bura FM, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Parigi Motong, apa kabar? Bisa Indonesia bener ini. Halo, selamat malam. Kendalu, Ye, Pak Gubernur. Ya, siapa ini? Saya Aan Kendal, Pak. Mas Aan Kendal, apa kabar? Kok sampai nambah lemu ya Mas ya? Seneng dengerin suara Kendal ada Pak Ganjar. Wah, top tenan. Oh, ini pendengar suara Kendal ya? Enggak, Pak. Hebat. Kok sampai saiki lemu banget ta Mas? Seger ya, makmur ya? Ngertos, Pak. Hah? Kok ngertos? Ah, semakin ono ilmu kebatinan bareng. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Pak. Pripun, ada yang mau disampaikan? Ini saya mengapresiasi sekali ini Pak Gubernur kita tercinta itu. Apa? Kok ya ternyata jadi penyiar cocok gitu loh. Alah, lah iki jek latihan hari pertama iki dilatih karo Mas Pras penyiar beneran nih lho. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin. Kendal hujan enggak? Sampaikan pesan Pak untuk Apa? Jawa Tengah terutama. Semoga ini Bapak bisa mengajak masyarakat semuanya untuk selalu mendengarkan radio. Oh, beres. Sip. Halo. Ya, siap Dan. Nah, ini pesan untuk semua lembaga penyiaran Pak. Kalau bisa lebih daerah itu lebih diangkat dengan acara-acara yang mendaerah gitu Pak, ojo barat terus Pak. Ya ora apa-apa, barat ning bar kuwi terus daerah. Hujan, Pak, ini ngono. udah terang Pak. Oh, iya. Jadi kira-kira kalau di Kendal yang bisa diangkat apa nih? Cerita inspiratif dari Kendal. Wah, gitu apa coba sekarang? Kendal itu penuh dengan apa ya Pak? Ada Kendal gunung, ada Kendal pantura banyak Pak. Oh ya, jadi kalau makanan yang paling enak apa? Ada pantura, ada Weleri, ada Kaliwungu, kota santri, ada Sukorjo, kota jambu Pak. Kota Jambu. Jadi kalau kuliner yang enak apa di sana? Sukorjo Bronkos Pak. Bronkos. Bronkos. Saudara-saudara. Aku nanti terus Sukorjo kalau pian nggih Pak. Lanjut Kendal jajah aku Mas. Jajah sing mbok sebut iki jajah wisana aku ya toh. Nggih Pak. Nggih. Ini pokoknya alhamdulillah Pak, matur nuwun Pak. Ini saya request lagu kalau boleh Pak. Apa? Ini acaranya gunanya apa mawon? campur Indonesia, Pak, bebas ya. Bebas. Oke. Jadi request ning bebas. Iki jane request lho. umum ya. Bebas nyuwune nganu mawon Pak. Napa? Angel Pak, jadi ingka Pak. Apa? Ini Apa? kemarin saya juga nonton Pak Ganjar ini loh, video call sama Mbak Yeni Inka itu. Wala, kita sama Yeni Inka sama Mbak Woro kemarin ya toh. Ya, coba lagunya apa sampean sing seneng? Ya waktu kok gubernurnya kok dan gaul teman. Lu gaul temen kepriwe ya? Ora, sampean jenenge sing seneng lagunya apa Jajal? Dalam Senenge lagunya apa? Lagunya Yeni Inka apa Woro apa lo? penireng Pak. Hah? Yang telepon kok alit suarane. Oh, cilik. Jenengan senenge lagunya sing apa? Sing Mbak Inka niku angel Pak. Oh, Angel. Angel sing piye to lagune sing Angel sing piye? Angel kali mendung tanpa udan. Wah, pancen top. Coba sampean saire mendung tanpa udan sithik we. Udah serang ngene itu lho Pak. Sing piye? Sepiye kemal aku udah dadi grup. Oke, nanti kita putarin langsung permintaan dari Kendal. Ning Kendal lebar udan. Pak Ganjar sakungan ibu dasteran peden. Oh, maca koran. Aku maca sarungan maca koran, ibune dasteran blonjo ya toh? Nggih. Oke. Wah, tak puter ya. Pak Ganjar, saya terakhir ketemu Pak Ganjar di ini Pak. Di mana? Halo, Iya, di mana ketemunya? Radika Bakti Pak. Oh, nggih. Oke. Itu loh Pak, Jokawin bocah itu loh Pak. Oh, acara Jokawin bocah ya. Pak Ganjar pokoknya keren. Oke, matur nuwun Mas, nanti kita puterin ya. Pak, ini saya
dengerin suara Kendal, disapa pendengar suara Kendal ya Pak. Halo seluruh pendengar suara Kendal ya, dengerin terus radionya, jangan lupa ngiklan di sana. Itu langsung Betul ngono ya, itu, Mas. Mas. Ya. Jangan lupa ngiklan itu. Jangan lupa ngiklan di sana agar radio urip kabeh duwe rezeki bakulane laris-laris. Waduh. Amin. Ini ngomong-ngomong laris manis rezekine melaku terus masa pandemi kayak gini Mas Ganjar. Iya, iya. Ini kan sudah jalan berarti sudah hampir 2 tahun ya. Betul. Persis juga ini saya ketemu panjenengan ini sudah lebih dari 1 tahun saya nggak ketemu panjenengan. Baru ketemu lagi sekarang. Saya sempat positif juga, tapi saya percaya jenengan masih aman-aman saja. Insyaallah. Ya, bicara soal pandemi ini Mas. Iya. Kira-kira jenengan kan tadi punya ilmu kebatinan katanya. Merusak durung winara gitu kan. Kira-kira mau butuh berapa lama pandemi seperti ini Mas? Jadi Mas, kalau kita mau cepat ya, satu, kita sendiri prokesnya mesti ketat. Dua, Pak Presiden, Pak Jokowi itu sudah merintahkan kepada kita para gubernur, Kapolda, Pangdam semuanya ya. Vaksinnya dicepeti. Nah sekarang tugas saya mempercepat itu. Meskipun kiriman vaksinnya ya kita sangat bergantung sama Kementerian Kesehatan. Ya. Kita impornya berapa, prosesnya di Bio Farma berapa, dikirim berapa, maka saya minta tolong teman-teman, para pendengar semuanya, kalau kita mau cepet-cepet ya, satu kita mesti taat protokol kesehatan. Alhamdulillah seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Indonesia, saya matur nuwun banget, terima kasih sekali karena bantuan Anda semuanya. Sekarang pandemi seluruh Indonesia mulai turun. Malaysia, Singapura, sama Mas, Ya. masih naik. Filipina sama naik. Kemarin Malaysia sama Filipina tuh malah bilang mau nyontoh model Indonesia. Ya, itu yang saya baca juga. Ya kan, cepet. Nah, karena itu ada partisipasinya. Semua dikeroyok, TNI, Polri, semua kejaksaan terlibat semuanya untuk kita bisa membereskan. Dan tentu itu dengan bantuan masyarakat. Kira-kira sampai kapan? Hitungan kita Mas ya. Itu sampai Desember. Kenapa Desember? Karena kita genjot vaksinasi sampai Desember. Barusan saya juga talkshow di televisi sama Pak Ganjar, pariwisata bisa dibuka. Yo, ayo kita buka. Tapi pendengar, semuanya penonton, semua yang mau wisata, mesti hati-hati. Cuman juga belum semua, kita uji coba dulu. Kalau uji cobanya berhasil, kita tiru di destinasi berikutnya. Sama soal ekonomi, sulit Pak jualan. Ya ayo jualannya digital. Ayo kita bantu. Sehingga kalau kemudian target kita ya Desember, mudah-mudahan semakin banyak yang sudah divaksin, bisa sampai 70-80%. Nah, disitulah harapan kita insya Allah membaik. Nah, berarti kan pemerintah sebenarnya sudah berupaya keras ya Mas Ganjar ya. Kalau istilah Jawa nih, entek amek kurang golek. Nah, tapi kuncinya kan nggak cuma di situ aja. Masyarakat sendiri mesti taat prokes. Tetap jaga jarak, cuci tangan pakai sabun di air mengalir, masker itu juga jangan lupa selalu dipakai. Kalau perlu tidur aja maskeran. Saya waktu positif tidur maskeran Mas. Gitu ya? Nje, saya tidur pakai masker dengan harapan istri dan anak nggak ikut ketularan karena saya di ruangan lain. Oh iya. Meskipun akhirnya ketularan juga. Ketularan. Satu rumah itu kami positif dan isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Ya udah itu aja Mas. Ada gejala nggak Mas waktu itu? Gejala itu di saya itu waktu itu balung itu linu semua Mas. Balung linu. Ya tulang saya itu rasanya linu semua. Itu saya ingat ya harinya Senin, sore hari itu saya lagi siaran. Iya, iya, iya. Kok balungku rasanya ngilu kabeh. Mungkin karena saya kurang tidur gitu ya. Karena kondisi istri lagi hamil waktu itu. Hamil 8 bulan, hamil tua berarti kan. Terus Selasa saya tetap siaran tapi mulai ngergesi. Akhirnya saya minta izin pulang Gasi. Terus Rabu Kamis saya izin nggak masuk. Hari Jumatnya saya swab antigen ternyata positif. Ya sudah akhirnya saya positif gitu kan. Posisi saya di luar rumah waktu itu. Hari Sabtu pagi istri saya kerja. Jam berapa ya? Kira-kira jam 11 siang itu WA saya. Aku kok ngergesi. Ya udah akhirnya saya suruh ikut swab antigen, anaknya diajak juga ikut swab, positif semua Mas. Oke, tapi ada gejala penciuman hilang.
Ada setelah sekitar 3 hari baru penciuman hilang dan baliknya lama juga Mas. Ada sampai seminggu saya baru balik penciuman saya. Berarti ora mambu apa-apa itu Mas ya? Nggak bisa bawa apa-apa. Waduh, makan nggak enak. No? Ya nggak enak, tapi saya maksa Mas, karena kalau nggak makan kan malah tambah parah. Oh iya benar. Iya. Betul itu. Tapi yang asik itu adalah bahwa saya nggak mikirin kerjaan. Nah, itu. Dan juga ternyata ya para Iya. pendengar. Itu. Ya. Oke. Ya, kalau bicara COVID ini memang Jawa Tengah kemarin sempat juara juga beberapa hari yang lalu, angkanya juga agak tinggi, tapi kita masih di ini ya, masih masuk di apa sih istilahnya, karena Jawa Tengah sendiri Zona. zonanya gimana Mas? Kalau alhamdulillah Mas sekarang udah baik. Kota Semarang aja sudah bisa level 2. Iya. Nah, memang sampai hari ini pun kita juara beberapa hari ini. Ya rendah sih, rendah, tapi kalau semua udah rendah kita masih tinggi kan jadi sama-sama rendah tapi kita tertinggi ya. Perlulah kita disiplin lagi, testingnya kita tingkatkan lagi, kita juga memperbaiki data karena kemarin datanya sempat beda-beda, agak slack gitu ya. Sehingga kami komunikasi dengan Menteri Kesehatan agar kita bisa perbaiki datanya. Yang penting saya sampaikan sama teman-teman kabupaten kota semuanya, kita harus jujur soal data. Jangan ada yang disembunyikan, maka dicari karena data ini penting untuk nanti kita bisa analisis berapa sebenarnya, sehingga dalam sejarah pandemi ini pasti akan dicatat dan ilmu pengetahuan kelak akan membutuhkan itu. Maka kejujuran dan integritas itu perlu. Ya alhamdulillah lah kemudian bisa membaik, data kita perbaiki, yang penting jujur rapopo. Ukurannya gampang Mas sekarang, rumah sakit kosong. Betul. Sekarang Pak, yang di ICU sudah nggak ada. Oke, alhamdulillah kita senang. Udah ukurannya itu aja. Tapi sekali lagi kita nggak boleh euforia, semuanya tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Seperti pesan jenengan. Betul Mas Enji. Itu. Oke, wah ini Mas, ini Nah. permintaan para pendengar dan penonton ini ternyata. Iya, Kita kan putar banyak lagu yang request mendung tanpa udan. Mendung Tanpa Udan. Kita puterin ya Mas ya. Puterin, monggo. Operator silakan. Silakan. Mendung Tanpa Udan. Ganjar Pranowo on Air memperingati Hari Radio Nasional. Duh, Pak, tadi malam saya kena pungli di Ambarawa. Well, iki. Ini. Lapor ke aku Mas, kene. Sopo sing njaluk pungli kuwi? Dijewer ki njaluke. Pak Ganjar ya sarungan. Ngerti Pak ketok to aku. Asemi aku lagi kukur-kukur iki mau ketok. Anggo sarung kene. Iya sarungan nih. Oh ketok iki nang kene. Oh iya. Ini salah satu enaknya radio Mas Ganjar. Iya. Siaran mau pakai kostum apa saja bisa. Oke, ya. Iya, sambil sarungan. Bahkan kalau mau jegang sikile munggah kursi, ora ketok Mas. Iya. Dan sarung saya ini, Iya. para pendengar dan para penonton, ini yang sarung yang waktu itu setelah bapak saya sedo, Iya. terus kemudian karena bapak saya suka sarungan, saya minta saya cari sarungnya, sarung bapak saya. Ini. Kagungannya Bapak. Iya, ya. kagungan bapak ini. Jadi kalau sarungan rasanya bapak saya ikut hadir di sini. Oh Mas, Produksi dalam ternyata negeri. ini kawan-kawan saya di LPPL pada nonton Mas ini. Ah, nonton dan dengerin itu ya. Ternyata ini pada kumpul semua di sini ya. Oke, ada juga dari Wonosobo ini. Waduh. Ada juga yang hari ini ikut dari mana nih? Sasarainafm.com. Oh, yang tadi saya Sasarain sebut ya? tadi. Oh, itu ya Mas ya? Iya. Geng. Salam dari Sulawesi Tengah, apa kabar? Teringat Bapak datang ke Kota Palu tahun 2018 untuk meninjau gempa bumi dan likuifaksi di daerah kami. Salam. Wah, saya kangen. Itu ada kampung Jawa Tengah Mas di sana. Betul, ya. Waduh ya.
Ada juga Yayang Suara Wonogiri. Yayang, wah Suara Wonogiri. Sekarang yang saya Suara sapa anu Wonogiri. Mas. Gantian nih penyiar radio ini sing tak sapa. Iya Ben betul. ngerti nek aku ki ya iso siaran ngono. Diajari Mas Pras maksudnya. Mbak Rita dari Persada ini di Jawa Timur ini. Wah. Kayu Bura, siaran po wis off ki. Oh, malah nanyain temennya. Oh, ini live dari tadi. Irama FM Purworejo, kampungnya Iya. bapakku. Ya, oke. Oh, CE relay Mbak. Oke, kita relay ya. Wah, ini ternyata dari sana. Parigi Motong tadi udah disebut Parigi ya. Motong Parigi sudah, Motong. ya. Oh, ternyata. Ada penelpon dari Purbalingga. Purbalingga siapa Kia ya? Sambil kita baca salam dari Nias. Salam dari Jevon Padang. Jevon. Saya inget ini Jevon. Jevon pernah bareng saya ini anak SD atau SMP ya Jevon ya. Waktu itu kalau nggak salah saya kirimi sepeda. Sepeda, Iya, ada Jevon. Ingat namanya soalnya keren banget ini. Halo Pak. Halo. Siapa Halo. ini? Halo Pak. Iya, saya Nandar Pak. Pak Nandar di mana? Purbalingga. Lah Purbalingga ngendel lah ya, ya. Jan. Ya. Ya krungu ya. Purbalingga Oh, iya. ngendel ya ya. Iya, mau salam-salam nih buat Pak Ganjar. Oh. Gimana ya Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Nandar Jenengan di mana? di Purbalingga. Lho ya Purbalingga ning ngendi? Di Purbalingga Pak. Purbalingga ning ngendi? Rembang. Weloh, jan Rembang lah tadi kangen lah. Rembang Kecamatan ya. Rembang Pak. Iya, waduh. Pak Nandar dengerin pakai telepon aja, nggak usah dengerin iya, siap. radio. Nanti Iya, kalau Kecamatan dengerin radio Rembang, agak Pak. susah. Ya radionya dikecilin ya. Siap. Oke, ya ini Rembang ini tempat Rembang. lahirnya Jenderal Sudirman ini ya Mas ya. Rembang. Halo. Ya, Ya, gimana silakan. Mau bicara apa atau menyampaikan atau bertanya atau minta lagu? Salam-salam Oh, boleh. iya, Pak Salam-salam Ganjar. boleh. Ini mau nanya Pak Ganjar. Oke. Ini kan mau Jawa Tengah, mungkin daerah lainnya juga kan mau ngadain hajatan besar ya Pak ya. Ya. Untuk CPNS-an. Oke. Nah, menurut Pak Ganjar untuk Jawa Tengah sendiri gimana ya Pak ya? Untuk ya supaya tidak ada klaster-klaster baru lagi Pak Ganjar. Wow. Mungkin itu sih Pak yang kegundahan kita juga karena hajatan besar ini, tapi harus tetap dilakuin kan Pak. Oke. Mohon ya saran-sarannya. Sama satu lagi Pak, ada nggak sih forum anak muda yang mungkin bekerja di luar Jawa Tengah buat ya mengabdikan ide gagasan, itu ada forum atau wadahnya nggak sih Pak? Mungkin itu Pak Ganjar. Matur nuwun. Pak Iya. Nandar ya, salam buat warga di Rembang Purbalingga. Iya, salam buat Sumanto ya Pak. Tangganya Sumanto ini. Oke. Matur nuwun. Ini diserahkan aja juga yang nonton ini lewat Instagram Mas Rafif, ini teman saya juga. Oi. Mas Pras kopi ini diseruput. Oh iya Oh ya. iya ya. Lali, Malah nanti aja. dileke ya. Malah dileke lho bener. ya? Nggak apa-apa lah Mas. Jadi pajangan dulu, nanti kalau kita selesai kita seruput bareng gitu. Iya, tapi malah bener ya. Begitu ngomong suruh minum kayaknya ngelak. Oke, tadi kita jawab dulu ya. Iya. Yang di Rembang mau CPNS kita siapkan. Sekarang kita tes semuanya. Ya tesnya gratis, insya Allah. Antigen ya. Karena kemarin banyak pertanyaan sekali. Pak, mahal Pak. Bisa kami bayar sendiri gitu. Terus kita rapatin, ya insya Allah kita bantu. Memang ada puluhan ribu dan kita coba atur agar semuanya tetap taat prokes sehingga nanti tidak ada klaster baru. Ada nggak forum khusus? Nggak ada yang khusus. Mungkin ada komunitas. Banyak sih umpama paguyuban Jawa Tengah gitu ya. Di luar Jawa Tengah banyak, Jakarta ada, Ekstran ada, di Taiwan, di Hong Kong ada. Ya pekerja migran saudara-saudara kita ada, bahkan di Banyumas itu punya komunitas di Hong Kong tuh namanya Republik Ngapak. Wah, Iya, Republik Ngapak keren tuh Mas Pras, itu sering kasih bantuan masyarakat, mereka bantu warga, rumah tidak layak huni, ada yang bantu anak sekolah, itu wah keren-keren. Jadi kalau mau memberikan bantuan-bantuan ada. Kalau yang Purbalingga mungkin dari Beraling Mas Cakep kali ya. Oh iya. Dari Beraling Mas Cakep bisa menyampaikan itu ya, tapi zaman sekarang gampang lah Mas.
ngobrol melalui medsos, menyampaikan ide juga langsung terbuka gitu ya. Tuh. Nah, ngomongin soal medsos ini Mas Ganjar. Ya, Waktu panjenengan mulai jadi gubernur, mulai menggetolkan penggunaan medsos. ya. Dan ternyata terbukti sangat-sangat sangat bisa bisa diandalkan juga lah istilahnya begitu ya, Iya, karena iya. masyarakat bisa ikut mengakses. Kenapa panjenengan berpikiran untuk menggunakan medsos juga ini Mas? Saya coba diajarin banyak orang, sekaligus juga membaca. Tren komunikasi ke depan itu tidak lagi bertemu tatap muka, tapi menggunakan media. Iya. Ada media mainstream, ada radio seperti hari ini, televisi, dan kemudian yang berkembang berikutnya adalah medsos. Betul-betul udah disebut tuh, namanya juga medsos kan. Iya. Medianya sosial. Jadi masyarakat punya jejaring, ada aplikasinya dan semuanya bisa menyampaikan. Daripada kita robot ya, beternak robot gitu, terus kemudian anonim ya Mas ya, Ya. ngomong yang mungkin nggak ngenain hati orang, yuk kita manfaatkan media sosial untuk hal yang positif. Laporlah, responlah, saling membantulah, macam-macam. Karena saya dulu sudah aktif waktu di DPR menggunakan medsos, ya saya kembangkan di Jawa Tengah. Maka itu tadi pertanyaannya bagus. Sekarang dinas-dinas saya minta sedikit dipaksa untuk punya akun medsos. Dan alhamdulillah verified, centang biru gitu ya. Nah setelah itu cepat Mas, sekarang masyarakat banyak bisa melapor, direspon cepat, dan mungkin masyarakat juga terkejut. Loh, kok saya langsung dibales? Loh, kok langsung ada yang datang? Ya meskipun mohon maaf, mungkin tetap ada juga yang kemarin umpama teman saya, Emerson Yunto nulis, wah saya sudah 2 hari katanya sehari direspon. Oh, sorry bro, saya bilang itu begitu saya respon, wah bercanda Mas. Ya tapi saya sih senang karena temanya apakah anak sekolah di Jawa Tengah, di SMK, SMA negeri bayar free nggak SPP-nya? Saya bilang oh ya udah dibayarin negara. Tapi ternyata masih ada yang membuat pungutan-pungutan Kak seragam kemarin, udah kita bereskan. Malah kemarin ada yang nekat loh Mas. Apa itu? Sudah kita ingetin, terus kepala sekolahnya udah nyabut, wali murid beserta orang tua murid, wali murid beserta guru kelas, itu kemudian bertemu dan masih meminta. Wah, saya bilang, kalau mampu boleh, tapi kalau tidak mampu, jangan dipaksa. Akhirnya saya turunin tim lagi. Terus saya bilang, kalau ini kepala sekolahnya nggak bisa atur, ya kepala sekolahnya saya ganti. Gitu, jadi jangan sepelekan karena masyarakat masih sulit, cari uang kan masih sulit Mas, kerja Mas. sulit. Yang tidak mampu janganlah. Wes sekolah rasa seragam ya rapopo, rasa nggo seragam rapopo. Itu cerita-cerita menggunakan medsos Mas yang insya Allah manfaat. Gitu. Ternyata bermanfaat ya. Ada penelpon lagi Mas Ganjar dari Padang. Oh ada ini ya, si Jifon tadi ya. Halo. Ini Jefon Pak dari Padang. Jefon masih umur 9 tahun Pak. Kamu memang anak hebat Jifon, 9 tahun ya. Apakah kamu Jifon yang dulu itu ya, yang sepeda itu ya? Iya Pak. Jadi sepedanya udah sampai di Padang belum Jifon? Sudah Pak. Alhamdulillah, jadi sudah dinaikin belum sepedanya? Buat keluarga Jefon di Padang, guru-guru dan teman-teman Jefon di SD Kalam Kudus Padang. Oke, Jifon kirim buat gulu-gulu sama teman-teman yang ada di sekolah apa tadi ya? Di Padang Di ya Padang. Jifon ya. Waduh, oke salamnya kita terusin ya Jifon ya. Menarik ya, seorang anak 9 tahun Mas Ganjar. Kalau orang Jawa bilang bocah kendel. Iya Mas, saya masih ingat kok namanya Jifon itu waktu kita ajak ngobrol terus kemudian dia cerita mau hadiah apa? Sepeda, mau sepeda, ya udah tak kirimin sepeda sampai ke sana. Dan ternyata hari ini kendel ya Mas ya. 9 tahun pengen salam kepada ibu-ibu guru, Teman-teman. yang ada teman-teman yang dari Keluarga sekolah juga. apa tadi ya? Sekolah apa sih, sekolah muara apa gitu ya tadi ya? Pokoknya yang di Padang. Di ya. Padang ya, Iya. pokoknya ada salam dari Jifon anak hebat ini, berani. Keren. Oke, apalagi ini yang mau kita omongin? Ini Oh dari- ternyata siarannya gue kesel barang ya. Oh
Oh iya. Motornya begitu waktu kuliah. Hmm. Motornya keren gitu. Itu ratingnya semplok. Wah. Starternya itu mas, Ah. motor Jepang. Tapi bukan mereknya nggak boleh disebut ya. Iya. Itu kalau body starter, weng gitu, orang bisa balik starternya. Ngepleh-ngepleh itu loh. Iya, iya, Ratingnya ngepleh-ngepleh. Terus begitu digas, reng gitu, itu apa namanya? Spionnya langsung ngubah kabeh, getar, guru gitu. Terus akhirnya gini, koncoku muni gini. Dul, motormu apik. Semua bunyi kecuali klakson gitu. Nek sing rada nganu Mas iki Mas. Apa itu Mas? Dina, rempung, ra enek sing digagas. Waduh mesake, tak gagas wis tak gagas. Wah aja nesu terus ke mojok ucek-ucek anu meripat karo nang pojok ndepis. Pak MU main Pak, ndang nobar beres kita pantau. Oke, MU berapa skornya? Aku tadi bilang 4-1 ya. Wah, berat 4-1. Ya. Chandra, Lampung, oke, Demak. Oke, Mas. Ye, terakhir ini pertanyaan terakhir saya buat Mas Ganjar sebelum kita akhiri ya, Mas Ganjar ya. Apa cita-cita harapan visi Mas Ganjar untuk Indonesia ke depan, termasuk untuk Persada ini? Jadi gini, setelah kita ngomong dengan kawan-kawan yang ngelola radio, ternyata Mas, dari daerah itu potensinya dahsyat Mas. Maka kalaulah kemudian melalui radio, televisi lokal, media sosial yang kemudian nanti bergerak dengan multi platform, kita membangun jejaring, bekerja sama, yuk kita kembangin yuk. Ada loh budaya lokal kita yang hebat. Tahu nggak sih? Kalau pariwisata itu yang paling kekal dan bagus, nggak pernah habis, never ending itu adalah budaya. Oke ya. Maka saya dorong kemarin waktu ngobrol-ngobrol sama teman-teman, yuk desa yang maju, BUMDes yang maju, apalagi ya, desa wisatanya maju, kita membuat desa-desa kembar yuk. Wah ini saya tawari kemarin malah justru dari Kupang loh Mas, yang pertama merespon. Yuk kita bareng-bareng membuat desa kembar. Kita buat UMKM kembar ya, agar bisa saling belajar. Desa wisata kembar. Mungkin pengelolaan pemerintahan desa yang bagus, yang transparan, yang akuntabel, yang tidak korupsi, kembar. Sehingga kalau semua kembar-kembar begini nanti akan ada sesuatu yang di-share. Ini yang kita harapkan sehingga ke depan radio tetap eksis ya, masyarakat bisa memberitakan, menceritakan kondisi daerahnya agar kemudian saling menolong. Saling menolong ini penting Mas. Dulu waktu pandemi awal-awal tuh Mas, saya telepon duta besar kita di Tiongkok. Dia sampaikan gimana sih cara pemerintah Tiongkok menangani itu. Kota Wuhan di provinsi Hubei ya, itu kemudian langsung nutup. Provinsi lain bantu. Nah, ini bagus ya. Maka kalau tadi ada yang ngobrol-ngobrol, waduh Pak Ganjar, kita masih ingat Pak Ganjar ke Palu Mama. Itu sebenarnya hanya sekedar kita saling menolong aja. Karena dulu Sulawesi Selatan pernah membantu Jawa Tengah Mas. Jawa Timur pernah membantu Jawa Tengah juga. Sama, antar kita saling bantu. Jadi menurut saya tolong menolong itu menjadi penting. Sehingga ke depan kita akan maju kalau kita inovatif, kalau kita kreatif dan kita saling membantu. Jadi kalau kita bicara apa ya Pancasila itu persatuan Indonesia lah. Tapi ada nilai-nilai kemanusiaannya, ada nilai-nilai keadilan sosialnya yang bisa kita bantu. Wah, ini malam minggu malah ceritanya kok adoh-adoh ini ya. Kita nyanyi meneh wae piye ini. Nyanyi lagi untuk lagu untuk closingnya ya. Ini closingnya ini udah disiapin nih lagunya ini, lagu lokal apa lagu ngerok iki. Jadi nanti, saya pengen apa dulu program saya ngerok sama jenengan itu. Bisa diatur nanti Mas. Bisa di sini atau di tempat saya nanti. Kita bikin lagi GP Music Corner. Waduh. Para pemirsa, terima kasih semuanya. Dan tentu saja saya bersama Mas Pras ini setelah ngobrol ngalor ngidul, saya doakan panjenengan sehat dan mudah-mudahan panjenengan selalu diberikan semangat terus. Salam saya untuk keluarga. Mas Pras, lagunya apa nih? Lagunya lagu terakhir, lagu panjenengan. Tapi ini ada satu yang minta disenggol, ini Pak Hargito dan Bu Indri di Ungaran. Kalau bisa saya disenggol, ini tetangga saya soalnya. Oh, Pak siapa? Pak Hargito, beliau ini kepala sekolah di
Kabupaten Semarang, Pak Hargito dan Bu Bu Indri. Hargito dan Bu Indri, selamat bermalam minggu, salam buat keluarga. Ya, sehat selalu, bahagia Oke. selalu. Pertanyaan terakhir Mas Ganjar dari saya terkait dengan lagu yang bakal kita putar. Ini lagunya Dream Theater, Us, Spirit Carries On. waduh. Panjenengan sering menyanyikan lagu ini. Kenapa suka sama lagu ini? Ya bagus aja mas, Bagus aja. gitu aja. Sebenarnya Dream Theater itu hampir seluruh lagunya itu puitis. Satu itu. Dua, lagu ini memang apa ya, wah, musiknya itu istilah saya penuh. Wah. Dan Dream Theater itu yang saya suka, hampir seluruh pemainnya itu adalah orang-orang yang apa ya, dalam pada bidangnya. Jadi kalau kemudian mereka main gitarnya dalam, main keyboardnya dalam, bassisnya dalam gitu ya. Jadi artinya penuh. Jadi musiknya itu rock tapi intelek gitu loh bahasa saya. Dan kemudian syairnya indah. Asik ya. Sampai hafal liriknya Mas Ganjar ya? Enggak terlalu sih. Tapi yang jelas ini Spirit Carries On. Jadi artinya orang itu punya selalu membawa semangat never ending. Kayak ngelawan pandemi mas. Ya. Orang untuk sambat, orang untuk ngelokro, maju terus bro. Wah. Baik. Baiklah, Mas Ganjar matur nuwun, kita sudah ngobrol malam hari ini. Mungkin kita bisa lanjut ngobrol lagi di lain kesempatan ya, Mas Ganjar ya. Sami-sami. Terima kasih sudah diajari siaran. Salam untuk semuanya. Sama-sama. Oke, selamat malam para pendengar, para pemirsa semuanya. Ketemu lagi nanti di sesi yang akan datang berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ganjar Pranowo on Air memperingati Hari Radio Nasional.